Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bakal ngobrol tentang OK Bank. Nah, hari ini saya sudah hadir bersama dengan Bapak Hendrali, Vice President Director dari OK Bank. Halo Pak, apa kabar? Halo Pak Ruby, kabar baik. Apa kabar Pak Ruby? Baik Pak, thank you so much nih buat waktunya nih. Di tengah kesibukan masih meluangkan waktu nih buat bincang-bincang ngobrol-ngobrol. Thank you juga for your coming. Iya, Pak Hendra mungkin boleh dijelasin nih tentang OK Bank. Ini sejarahnya bagaimana bisa ada di Indonesia ini Pak? OK Bank sebenarnya awalnya ini kita adalah Bank Liman Internasional. Tahun 91 udah establis di Indonesia. Iya. Saya bergabung tahun 2012. 2012. Karena kita punya visi untuk mengembangkan Bank Liman menjadi bank yang lebih dikenal di market, Iya. lebih friendly, Iya. dan tentu akan mensupport kebutuhan-kebutuhan nasabah. Tahun 2012 kita lakukan rebranding, Pak. Jadi Bank Liman Internasional, kita rebrand menjadi Bank Dinar Indonesia. Tentu dengan logo, dengan wajah baru. Nah, tujuan rebranding itu untuk memudahkan klien-klien berhubungan dengan Bank Dinar, di mana kita melakukan ekspansi jaringan kantor, Pak. Jadi waktu 2012, 2013 sampai 14 kita ekspansi jaringan kantor, Pak. Setiap tahun kita punya target 5 kantor. 5 kantor. 2014 kita listing, Pak. Tujuannya memang supaya lebih transparansi, Pak. Melantai ya dia? Betul, jadi kita melantai di Bursa Efek Indonesia tahun 2014, sehingga nasabah semakin confidence dan semakin tahulah mengenai kondisi Bank Dinar ke depannya. Perjalannya waktu 2017 akhir, ada investor yang tertarik dengan bank kita. Dari Korea, Pak. Dari Korea Selatan. Proses CSPA-nya berlangsung dengan baik. 2018 realisasi mengenai proses akuisisinya, Pak. Nah, next di 2019 kita rebrand kembali, Pak. Dari Bank Dinar kita merger dan rebrand menjadi OK Bank Indonesia. Salah satu bank Korea yang hadir di Indonesia untuk bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan nasabah, kebutuhan masyarakat di Indonesia. OK-nya sendiri ada singkatannya tuh, Pak? OK is the original Korea, Pak. Oh, OK, original Korea, Pak. Mantap. Iya. Nah, kalau gitu, itu kan ya sekarang ini OK Bank ini sudah ada berapa cabang nih, Pak? Kita sekarang punya 15 kantor, Pak. 15 kantor ya? Ada di luar kota itu kita punya di Denpasar, Bali. Kita punya di Surabaya. Kita ada di Semarang. Dan baru Maret tahun ini kita buka di Bandung, Pak. Nanti ke depannya kita akan berkembang lagi untuk ke wilayah Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera. Nah, kalau bicara soal bank kan pasti ada produk dan service ini, produk and service ini. Nah, apa aja nih Pak produk and service ini, Pak Indra? Kita seperti bank lain, kita punya produk funding, Pak. Kita punya giro, kita punya tabungan, kita punya deposito. Yang menarik adalah produk funding kita ini bunganya sangat menarik. Ya, terus untuk produk saving account kita punya tabungan bisnis yang selain individu, corporate juga bisa membuka rekening tabungan. Saya rasa itu salah satu poin yang baik untuk kita bisa nge-grab market yang ada di Indonesia. Iya, nah grab target market. Nah, target marketnya siapa nih Pak yang dibidik oleh OK Bank? Memang sejauh ini
klien-klien yang ada itu sebagian besar adalah individu, pengusaha, dan ibu rumah tangga, Pak. Di mana titik-titik area kita punya di daerah Jakarta Utara, Pak. Cabang-cabang yang ada di daerah Pluit, Pak. Tentu marketnya di daerah Muara Karang, Pantai Mutiara. Kita punya kantor yang di Mangga 2, tentu area-area pebisnis dan pemukiman sekitar. Kelapa Gading, perniagaan. Terus di daerah selatan kita punya di Pondok Indah, Pak. Target market kita ya memang area-area pemukiman lah. Untuk sisi fundingnya. Sisi fundingnya, iya. Mungkin pasti awalnya dari pembukaan rekening dulu ya, Pak ya? Kenalnya gitu. Ya, tentu pasti biasanya dulu ya. Awal tim kita melakukan approaching ke klien-klien baru ini, biasanya mereka buka rekening tabungan, rekening deposito, karena hubungan yang baik, tim kita yang memang sangat aktif di market, akhirnya berkembang terus, Pak. Bukan hanya funding, biasanya ada kebutuhan untuk investasi, untuk modal kerja, kita selalu juga mensupport. Investasi dan modal kerja ya. Kalau mungkin investasinya ke KPR itu apakah udah ada juga, Pak? Iya, kita bisa melayani untuk pembiayaan rumah tinggal, untuk warehousing, Pak, untuk gudang ya, ataupun Bapak mau investasi untuk beli factory, memang kita selalu mensupport untuk ya kebutuhan dan tentu untuk peningkatan bisnis dari klien ke depannya. Nah itu ya, apalagi tadi adanya di daerah-daerah bisnis juga ya, Pak ya? Tentu memang di area bisnis dan pemukiman yang sangat berkembang. Servis itu salah satu kunci kesuksesan tim kita di lapangan, Pak. Servis semuanya harus standar sama, Pak. Kita memang punya slogan, Pak. Layani klien seperti keluarga sendiri, Pak. Itu yang memang selalu dijalankan oleh tim-tim kita. Nah, tentu saya selalu juga menyampaikan ke tim bisnis kita, kerja itu memang mereka harus bisa mencintai, Pak. Mencintai bidang pekerjaannya, Pak. Karena tentu ini memang yang menafkahi mereka maupun keluarga mereka kan. Dia harus mencintai. Dia harus menjiwai, Pak. Tentu harus tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab atas kerjaannya. Dan dia ini memang harus bisa merasa memiliki perusahaan ini seperti perusahaan dia, Pak. Jadi bisa all out dan integrity, Pak. Tulus, jujur, Pak. Itu sangat penting untuk tim kita di banking company, Pak, di bidang services. Wah, ini bisa dibilang jadi ini core value-nya juga nih, Pak. Atau ada lagi nih core value? Memang core value kita itu tentulah profit oriented, Pak. Priority customer of cost, Pak, itu, Pak. Proficiency in the code of conduct, dan yang terakhir adalah powerful networking. Itu kita punya core values. Itu core values ini. Karena power of networking ya tadi ya, saling referensi ya gitu. Betul. Puas ya, Pak, ya? Nah, Pak, kemudian ada program-program apa nih yang lagi dijalankan oleh OK Bank sendiri nih, Pak? Nah, sekarang ini kita lagi dorong tim kita untuk bisa lebih aktif lagi dalam meningkatkan current account, saving account, Pak. Kita punya yang namanya tabungan oke banget, giro oke banget, Pak. Yang oke apa? Yang oke adalah dari suku bunganya yang tadi saya sampaikan sangat menarik, Pak, dan sangat mudah. Nah, ini yang lagi kita gaung-gaungkan untuk bisa menaikkan kita punya current account, saving account ke depannya. Ya tentu dengan tim yang lebih strong, tim yang lebih aktif di market, Pak. Karena networking area-area office kita adalah area-area yang sangat potensi. Yes, benar-benar mantap banget nih. Nah, Pak, kalau gitu start pembukaan rekening dari berapa sih, Pak? Mungkin juga para pemirsa audiens juga pengen. Kalau di kita seperti pembukaan rekening tabungan kan sangat-sangat merakyat ya, Pak ya. Dengan uang 100.000 sudah bisa buka rekening. Untuk rekening giro yang biasanya ada pengusaha-pengusaha muda yang mulai mau berbisnis untuk bisa transaksi lebih lah. Dengan 1 juta mereka sudah bisa membuka rekening giro. 1 juta ya udah bisa ya, wah mantap. Nah,
Nah, Pak Hendra, ini pertanyaan penting banget nih. Apa yang jadi rahasia suksesnya OKBank atau core value-nya dari OKBank ini, Pak? Ya, tentu memang pertama adalah profit oriented, Pak. Pasti lah ya itu. Ya, ini namanya kita doing business ya, Pak, ya. Right. Bisnis harus saling menguntungkan. That's right. Nasabah diuntungkan, pihak bank juga semakin tumbuh dan semakin untung. Nah, kita juga selalu memprioritaskan service terhadap customer, Pak. Iya. Service terhadap customer. Service terhadap customer sesuai dengan kita punya visi, Pak. Iya. Priority dalam service excellent. Jadi relationship dengan customer harus selalu kita jaga dan kita tingkatkan, Pak. Hubungan tim bisnis kita dengan klien kita treat seperti keluarga, Pak. Kita sangat yakin, Pak. Customer yang happy dengan kita, senang dengan kita, tentu mereka akan membawa referensi, Pak. Membawa klien-klien lagi ke kita sehingga kita juga akan tumbuh. Saya sangat yakin relationship is very important. Benar. Berikutnya kita adalah provision in the code of conduct, Pak. Untuk branding kita selalu memang harus kita jaga, Pak. Nah, tim-tim kita juga saya selalu tanamkan ke teman-teman itu kerja tuh harus bisa menjiwai, Pak. Harus mencintai, Pak. Dan bankers itu harus punya integrity. Tulus, Pak. Tulus, iya. Dan jujur, Pak. Ini adalah modal untuk tim kita yang tentu dalam pelayanan menjadi pegangan mereka. Wow, benar. Dan yang terakhir adalah powerful teamwork, Pak. Powerful teamwork. Tim kita sangat solid. Tim kita selalu happy dalam bekerja. Nah, ini yang bisa mencapai apa yang ditargetkan perusahaan. Target itu suatu yang harus. Suatu garis yang mereka harus achieve. Kalau tidak ada target, mereka tidak akan merasa harus lebih lagi. Iya, betul. Nah, itu salah satu poin dari core values-nya company. Mantap. Kalau gitu, what's next-nya nih, Pak, dari OKBank-nya? OKBank, karena sekarang kita ini adalah bank Korea, Pak. Dari sisi lending, fokus kita karena sejak COVID, Pak. SME bisnis banyak yang kesulitan. Jadi kita mulai sedikit switch ke komersial sama corporate. Oh, komersial dan corporate. Kalau untuk funding, kita selalu memberikan layanan produk-produk yang baik dari current account, saving account maupun deposito, Pak. Tentu saya tahu, Pak, hubungan baik dengan klien yang ada itu akan membuat kita lebih besar, Pak. Betul. Lebih maju lagi, Pak. Betul. Tapi suku bunga juga menarik yang kita berikan. Iya, benar. Itu pengaruh banget. Betul, Pak. Tentu kita harapan kita bersama ya, Bang Oke akan semakin maju, semakin besar dan semakin sehat ke depannya, Pak. Amin. Itu, Pak. Kita juga mendoakan all the best ya kan, Pak. Thank you, Pak Ruby. Thank you so much nih, Pak Hendrali, atas waktunya. Udah sharing-sharing, semoga video ini bermanfaat dan makin banyak nih orang yang tahu akan OKBank dan juga menjadi nasabah OKBank. Amin. Thank you, Pak Ruby. Sama-sama, Pak. Thank you. Demikian video kali ini. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut bisa datang ke cabang-cabang OKBank atau kantor-kantor OKBank yang tadi ada 15. Nah, silakan bisa menanyakan info lebih detail. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.